Shalom warga kerajaan. Kita sampai pada kitab Ayub pasal yang ke-18 dari seri perenungan kitab Ayub ini. Nah, judul dari atau tema dari kitab Ayub pasal yang ke-18 adalah tuduhan palsu. Ayub 18 ayat 21 berkata, "Sungguh demikianlah tempat kediaman orang yang curang. Begitulah tempat tinggal orang yang tidak mengenal Allah." Pernahkah kita mengalami tuduhan palsu? Sesuatu yang kita tidak lakukan atau kerjakan kemudian dituduhkan kepada kita. Bagaimana perasaan hati kita ketika kita dituduhkan hal seperti itu? Apa yang kita lakukan untuk menghadapi tuduhan palsu tersebut? Nah, sekali lagi Bildad menyatakan teguran yang berupa tuduhan kepada Ayub. Ayub dituduh sebagai orang fasik walaupun tidak secara langsung, hanya berupa gambaran, tetapi itu tertuju kepada Ayub. Siapakah orang fasik? Atau dalam bahasa Ibrani, Ra'u, artinya orang yang tidak beriman, orang yang tahu Tuhan namun tidak melakukan firman Tuhan. Sudah pasti tuduhan ini sangat menyakitkan hati Ayub. Paul Johnson mengingatkan kita akan fakta sejarah bahwa pada tahun 1882 seorang filsuf berkebangsaan Jerman, Friedrich Nietzsche, memproklamasikan bahwa Tuhan sudah mati. Namun kenyataannya memperlihatkan bahwa yang mati adalah Nietzsche, bukan Tuhan. Siapakah Nietzsche? Ia berasal dari keluarga Kristen yang memperdalam filologi dan teologi pada tahun 1864 di Universitas Bonn, tetapi ia tidak menyelesaikan studi teologianya. Berarti ia mengenal dan mengetahui siapa Tuhan dan kebenaran firman Tuhan, tetapi tidak melakukannya, bahkan mempertanyakan iman Kristianinya, sehingga ia berkata bahwa Tuhan sudah mati. Apakah Ayub memperlakukan Tuhan seperti Nietzsche? Tidak. Dalam segala tuduhan yang ditujukan padanya oleh para sahabatnya, Ayub tetap mencari pembelaan dari Tuhan. Bahkan ketika ia berkata bahwa saksinya ada di sorga, Tuhan sendiri yang menyatakan bahwa Ayub adalah orang yang saleh, jujur, takut akan Tuhan, tidak melakukan kejahatan. Jika Tuhan sendiri yang mengakui kehidupan Ayub, bagaimana mungkin para sahabatnya menuduhnya sebagai orang fasik? Karena itu, Ayub mencari pembelaan bukan dari manusia, tetapi dari Tuhan yang adalah penjamin kehidupannya. Mungkin hari ini engkau sedang mengalami hal seperti Ayub dalam penderitaan dan tuduhan-tuduhan. Tetapi Ayub tidak mencari pertolongan dan pembelaan manusia. Ia menaruh harapannya pada Tuhan yang telah menyelesaikan perkaranya pada waktunya. Warga kerajaan, carilah pembelaan dari Tuhan, bukan dari manusia, ketika engkau diperhadapkan pada tuduhan yang tidak pernah kau lakukan. Sampai jumpa di kitab Ayub pasal yang ke-19. Tuhan Yesus memberkati.